Halo semuanya, kenalin nama aku Destiara Mahardila. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk kamu yang sedang sakit atau kurang enak badan, jangan lupa untuk tetap istirahat yang cukup ya. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 saat ini, tentu bukan suatu hal yang baru untuk kita. Mungkin di antara kita udah ada yang ngerasain banget dampak-dampak apa aja yang timbul selama pandemi COVID-19 ini. Walaupun COVID-19 menyerang keadaan fisik, tapi tidak dipungkiri bahwa COVID-19 pun dapat mempengaruhi keadaan aspek psikologis atau kesehatan mental kita. Mungkin di antara kita ada yang merasakan perasaan takut, khawatir, cemas berlebihan, bahkan sampai stres. Secara ilmiah, stres dapat membuat kita rentan terkena penyakit, karena stres dapat menekan sistem kekebalan tubuh kita. So, di podcast ini, aku bakal kasih tahu ke kalian langkah apa aja yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemik saat ini. Mungkin di antara kita sering berpikir, kapan sih wabah ini akan berakhir? Mungkin di antara kita pun sudah ada yang merasa jenuh harus diam di rumah terus, gak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, gak bisa nongkrong di kafe atau mall, traveling keluar kota, atau bahkan sekedar ketemu teman pun gak bisa. Melakukan aktivitas yang tidak kamu sukai tentu membuat kamu merasa sedih, kecewa, tertekan, bahkan stres. So, jangan abaikan perasaan kamu, terutama jika kamu sudah merasa tidak nyaman. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kamu agar kamu bisa merasa lebih baik. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan yaitu mengatakan hal positif pada diri sendiri. Ada penelitian menunjukkan bahwa dengan kamu berpikir positif dapat memberikan efek yang kuat pada kondisi kejiwaan kamu. Mulai sekarang, coba deh kamu untuk berpikir dan memandang diri kamu secara positif. Karena jika kamu terus-menerus berpikir negatif, maka akan cenderung berpotensi timbulnya rasa khawatir, cemas, dan tertekan. Coba untuk biasakan diri kamu mengatakan kata-kata yang membuat kamu lebih positif agar kamu bisa lebih optimis. Bersyukur. Rasa bersyukur pun termasuk bagian dari berpikir positif loh. Rasa bersyukur bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental dan kebahagiaan kamu. Dengan bersyukur, bisa membuat kamu merasa tenang dan mensyukuri apa yang telah kamu dapatkan. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan rasa bersyukur. Bisa dimulai dari bangun tidur. Ketika kamu bangun, kamu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kamu juga bisa berterima kasih pada diri kamu sendiri, karena sudah bertahan hingga saat ini. Atau kamu juga bisa membuat jurnal dan menulis hal-hal apa saja yang patut kamu syukuri setiap harinya. Fokus pada satu hal pada satu waktu. Ketika pikiran kamu udah terbang melayang, hingga menyebabkan kamu overthinking, maka mulailah kamu untuk fokus terhadap satu hal, agar kamu tidak merasa terbebani atau overthinking. Saat pandemik ini, kamu bisa banget nih meluangkan waktu kamu untuk melakukan apa yang kamu suka. Misalnya, kamu suka menggambar, maka lakukanlah. Dengan ini, selain kamu bisa melakukan sesuatu yang membuat kamu senang, kamu pun bisa mengasah bakat kamu secara mendalam lagi. Dengan fokus, kamu bisa mengalihkan perasaan-perasaan dan pikiran negatifmu ke arah yang lebih positif. Terus berhubungan dengan orang-orang terdekat. Physical distancing itu memang penting, tapi bukan berarti hubungan kamu dengan orang-orang terdekatmu menjauh. Masih ada WA, Instagram, Line, Zoom, Twitter, dan sebagainya. Dengan kamu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang kamu percaya, atau bahkan kamu sayangi, hal ini bisa membantu kamu untuk merasa lebih tenang. Tapi perlu diingat, untuk tetap share cerita-cerita yang baik atau hal-hal yang positif. Bukan malah share hal negatif yang justru semakin membuat kamu merasa stres atau tertekan. Olahraga. Dengan olahraga, kamu bisa menangkap perasaan takut, cemas, dan stres. Dan juga dapat meningkatkan suasana hati kamu. Cobalah untuk melakukan aktivitas ringan, ya bisa kamu luangkanlah waktu kamu untuk berolahraga sekitar 15-30 menit setiap harinya. Kamu juga bisa mengikuti tutorial seperti workout atau senam aerobik dari YouTube. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Selain kamu memperhatikan kondisi
kondisi mental kamu, kamu juga harus memperhatikan kondisi fisik kamu loh. Dengan kamu makan makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan, dapat menutrisi tubuh kamu agar kondisi fisik kamu terasa fit untuk melakukan aktivitas apapun. Batasi waktu kamu untuk menonton berita. Di sini ada beberapa poin yang harus kamu ketahui. Pertama, ketika kamu merasa stres dan cemas berlebih, berita dapat memberikan dampak buruk dan membuat kamu memberikan respon yang lebih buruk lagi, sehingga hal itu malah membuat kamu semakin cemas dan takut. Yang kedua, gak semua berita itu relevan dan bisa dipercaya, apalagi kalau bersumbernya dari internet. Terkadang ada aja berita yang tidak akurat, atau bahkan bisa menjadi berita hoax. Ketiga, carilah sumber berita yang dapat dipercaya, bukan hoax atau berita share grup WA yang bahkan terkadang sumbernya nggak jelas atau bahkan nggak ada. Saat ini bukannya lagi bahas konspirasi atau bahas siapa yang diuntungkan dari wabah virus ini, tapi ada jauh yang lebih penting dari itu semua, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental kamu. Saran aku, coba cek situs kredibel tentang COVID sehari sekali, dan hindari berita atau bacaan yang membuat kamu semakin stres, juga berita hoax. Jika kamu sedang merasa stres atau dilanda perasaan cemas berlebihan, yuk coba untuk berpikir lebih positif, atau kamu bisa melakukan mindfulness di rumah agar perasaan kamu bisa lebih tenang dan nyaman. Serta kamu juga bisa mulai bijak dalam mengolah informasi berita. Pastikan sumber tersebut terpercaya dan terverifikasi. Kamu bisa cek seputar COVID-19 di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Jika kamu merasa stres atau kecemasanmu membutuhkan penanganan para ahli, so jangan ragu dan takut untuk konsultasikan keluhanmu ke layanan konsultasi psikolog. Sekarang sudah banyak layanan-layanan konsultasi psikolog via online di sosial media yang bisa kamu akses secara gratis. So, sampai di sini dulu podcast kali ini. Stay safe and stay healthy. See you next time. Bye.